Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? I hope you are all doing well. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat belajar. Nah, pada pertemuan pertama di kelas 4 ini kita akan belajar matematika secara terpisah. Kalau kelas 1, 2, dan 3 kita belajar matematika bersama dengan pelajaran tematik. Mulai kelas 4 ini kita belajar sendiri mengenai materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, siap belajar ya. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, yuk kita ingat-ingat lagi apa itu pecahan. Kamu mungkin sudah familiar, sudah sering mendengar kata pecahan di kelas 2 dan kelas 3. Nah, kita ingat-ingat kembali materi pecahan. Yang pertama, nih Ustadzah mau perlihatkan gambar sebuah biskuit yang dipotong menjadi 3. Jadi Ustadzah membagikan kepada 3 orang. Misalnya Ustadzah berikan kepada Nabil, Vicky, dan Nala. Nah, misalnya Ustadzah bilang seperti ini. Nala mendapatkan 1 biskuit utuh. Bisa tidak seperti itu? Pernyataan Ustadzah, apa yang Ustadzah tadi sudah sampaikan, benar atau tidak? Kalau Nala mendapatkan 1 biskuit utuh. Ya, jawabannya salah ya. Kalau Ustadzah bilangnya Nala mendapatkan 1 biskuit utuh, berarti dia akan mendapatkan 3-3-nya ini. Sedangkan Ustadzah tadi hanya punya 1 biskuit utuh yang akan dipotong atau dibagikan kepada 3 orang. Jadi, setiap orang mendapatkan berapa bagian? Ya, benar. 1/3 bagian. Jadi, Nala mendapatkan 1 bagian dari 3 bagian yang sudah dipotong tadi. Bagaimana dengan Vicky? Berapa bagian yang didapatkan Vicky? Benar sekali. Bagian yang didapatkan Vicky yaitu 1/3, sama dengan bagian Nala dan Nabil. Oke, sampai sini sudah ingat mengenai pecahan? Coba Ustadzah ingatkan lagi. Nah, seperti ini. Awalnya Ustadzah punya 1 kue utuh, kue ulang tahun. Nah, ternyata ada bagian yang sudah Ustadzah ambil. Berapa bagian yang Ustadzah ambil tadi? Kira-kira berapa ya yang sudah diambil? Benar sekali. Jadi bagian yang sudah Ustadzah ambil adalah 1/4. Kalau kita lihat di sini ada 1/4 sebanyak 3 kali. Jadi yang masih tersisa adalah 3/4 bagian. Sedangkan bagian yang sudah Ustadzah ambil adalah 1/4. 1 bagian dari 4 bagian utuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Yuk kita ingat-ingat lagi. Kita lihat gambar apel sebelah kiri. Kira-kira kita bisa mengucapkan buah apel ini ada berapa ya? Benar sekali, ada 1 buah apel utuh. Atau bisa kita ucapkan dalam bahasa matematikanya 1/1. 1 bagian dari 1 apel utuh. Nah, sekarang di gambar apel yang kedua sudah Ustadzah potong menjadi berapa ini? Ya, menjadi 2. Jadi misalnya Ustadzah ambil 1 bagian, kira-kira berapakah bagian itu? Apakah Ustadzah bisa bilang itu adalah 1 bagian utuh? Bukan ya. Yang Ustadzah ambil hanya separohnya saja. Separuh itu bisa dibilang dalam bahasa matematika adalah 1 bagian dari 2 bagian utuh, atau bisa ditulis 1/2. Sekarang gambar ketiga. Apel yang Ustadzah bagi menjadi 4. Di gambar sebelah kanan, kalau Ustadzah mengambilnya hanya 1 untuk dimakan, berapa bagian yang sudah Ustadzah makan?
Ya, benar sekali. 1/4. Bagaimana kalau Ustadzah makannya 2 bagian? Jadi, tidak hanya 1 bagian, tapi 2 potong apel. Berapa pecahannya? Ya, benar. Pecahannya adalah 2/4. 2 bagian yang sudah Ustadzah makan dari 4 bagian utuh. Nah, sampai sini kita sudah membahas tentang pecahan. Selanjutnya, kita lihat. Coba dari gambar apel sebelah kanan dan kiri. Kira-kira kalau Ustadzah punya 2 buah apel dan Ustadzah bagi, yang satunya dibagi menjadi 2, yang sebelah kanan dibagi menjadi 4. Kira-kira mana bagian yang akan kamu ambil? Misalnya, kamu suka apel. Ya, bagian yang kamu ambil adalah sebelah kiri. Oke, bagian yang kamu ambil adalah sebelah kiri ya, karena bagian sebelah kiri 1 potongnya lebih besar dari sebelah kanan. Nah, coba kita lihat apel yang sebelah kiri. Kira-kira bagaimana cara menulis pecahannya? Kamu mendapatkan 1 bagian dari 2 bagian utuh. Berarti bisa kita tulis pecahannya 1/2. Selanjutnya ada kamu mendapatkan 1 bagian saja dari 4 bagian utuh. Bisa kita tulis pecahannya menjadi 1/4. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih besar? Atau bagian yang akan mendapatkan lebih besar adalah yang sebelah kiri. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat lagi mana yang lebih besar. Kita lihat ada pizza yang besar sekali di sini. Ada 1 buah pizza utuh. Oke. Nah, sekarang sebelah kanan. Ustadzah belah menjadi 2. Maka 1 bagian sebelah kiri ini bisa kita tulis menjadi 1 bagian dari 2 bagian utuh, atau pecahannya ditulis 1/2. Selanjutnya bagaimana dengan pecahan yang sebelah kanan? Masih sama, yaitu 1 bagian dari 2 bagian utuh, atau bisa ditulis 1/2. Kita lihat lagi. Yang bawah, pizza yang bawah, 1 buah utuh itu tadi Ustadzah potong menjadi 4. Nah, 1 bagian ini bisa Ustadzah tulis 1/4. Oke, kira-kira dari 2 gambar ini, yang atas dan bawah, setengah dan 1/4, kira-kira kamu pilih yang mana kalau yang lebih besar? Benar sekali, kamu pasti pilih yang atas karena bagiannya lebih besar. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang pecahan. Pecahan adalah sebagian dari keseluruhan. Jadi, sebagian yang kamu ambil dari keseluruhannya kita hitung semua. Nah, kalau di sini Ustadzah menuliskan kue terang bulan yang pertama dan sebelah kanan kue terang bulan yang kedua. Nah, dari 1 buah kue ini yang sebelah kiri Ustadzah potong-potong menjadi 8 bagian. Yang selanjutnya Ustadzah ambil
4 bagiannya yang sebelah kanan ini ya. Nah, kita perhatikan lagi kue terang bulan yang kedua. Kue terang bulan yang kedua ini yang sebelah kanan, Ustazah potong tidak menjadi 8 tapi menjadi 4 saja. Nah, selanjutnya Ustazah mengambil 2 bagian saja yang sebelah kanan. Nah, kira-kira kita perhatikan yuk. Dari kue terang bulan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang berwarna coklat, apakah bentuknya sama? Coba kita bandingkan. Yang pertama, kue terang bulannya yang sudah Ustazah makan atau ambil adalah 4/8. Benar begitu? Coba kamu cek lagi. Yang kedua, kue terang bulannya bisa Ustazah tulis 2/4. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya yuk kita bandingkan kedua kue tadi. Katanya Ustazah tadi kedua kue itu besarnya sama, bagiannya sama, padahal pecahan yang dituliskan berbeda. Mana ya yang lebih besar? Nah, yuk kita lihat. Nih, Ustazah jadikan satu kue terang bulan pertama dan kedua tadi. Ustazah bandingkan dulu ukurannya. Kita cek. Ustazah ulangi ya. Dari yang sebelah kanan menuju sebelah kiri. Kira-kira ukurannya dulu. Ukurannya sudah sama belum? Yuk kita cek lagi. Nah, sudah sama ya. Besarnya sama. Selanjutnya kita lihat yang sudah dimakan atau diambil. Kita lihat atas dan bawah. Bagiannya sama atau tidak? Yang bagian atas, coba kita bayangkan bagian atas itu potong-potongannya yang berwarna coklat tua itu kita hapus. Ada setengah bagian yang sebelah kanan sudah diambil. Selanjutnya yang bagian bawah, setengah bagian kanannya juga sudah diambil. Nah, bandingkan kedua kue di bawah, mana yang lebih besar? Sekarang yang ini. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 6 bagian dari 9 bagian atau bisa Ustazah tulis 6/9. Selanjutnya kita lihat lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bagian dari 6 bagian yang diarsir. Berarti bisa Ustazah tulis 4/6 ya. Selanjutnya, nah ada bagian 2/3. 2 bagian dari 3 bagian yang sama. Kira-kira dari atas sampai bawah ini kita lihat dari paling kiri. Batasnya sama enggak? Sama ya. Terus yang sebelah kanan batasnya sama enggak? Kita jangan perhatikan garisnya dulu. Kita perhatikan yang diarsir dulu atau yang diwarnai pink dulu. Kalau pojok kanannya sama dari atas sampai bawah, pojok kirinya sama dari atas sampai bawah, berarti ukurannya sama ya. Oke. Nah, yang pertama tadi 6/9, yang kedua 4/6 dan 2/3. Bisa kita simpulkan kalau 6/9, 4/6, 2/3 ini sama ya, meskipun pecahannya kan berbeda, angka-angkanya kan berbeda. Tapi kalau digambarkan, kita lihat di sini, pojok-pojoknya sama, sebelah kanan dan kirinya sama. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Dari kedua kue tadi, coba kita lihat. Ada 2/3. Ada 4/6, ada 6/9. Didapatkan dari mana? 2/3 itu bisa kita kalikan 2/2 sama dengan 4/6. 2/3 ini tadi sebanding atau besarnya sama dengan 4/6. Selanjutnya, 2/3 itu sama tidak ya besarnya dengan 6/9?
Ternyata sama, yaitu 2 dikalikan 3, yang bawah penyebutnya 3 juga dikalikan 3. 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Ternyata 2/3 juga senilai dengan 6/9. Selanjutnya kira-kira 2/3 senilai dengan berapa ya? Coba, 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 2/3 ini juga senilai dengan 8/12. Boleh nggak Ustazah kalikan 2/3 kali 10/10? Senilai nggak ya? Iya, boleh sekali. Kamu boleh mengalikan berapapun. Pokoknya pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut bagian bawah dikalikan dengan penyebut bagian bawah dengan bilangan yang sama. Nih, jadi Ustazah bisa menyebutkan 2/3 sama dengan 4/6 atau senilai dengan 4/6. 4/6 juga senilai dengan 6/9. 2/3 juga senilai dengan 8/12. Jadi kita tinggal mengalikan dengan bilangan yang sama. Yang atas dikali, yang bawah juga dikali. Jangan lupa dikalinya dengan bilangan yang sama. Boleh nggak misalnya 2/3 dikali 3/1? Tidak boleh ya. Kalau yang atas dikalikan 2, yang bawah juga dikalikan 2. Seperti itu. Nah, jadi bisa Ustazah ulangi lagi. 2/3 tadi senilai dengan 4/6. 2/3 juga senilai dengan 6/9. 2/3 juga senilai dengan 8/12. Oke, jadi pecahan di atas dapat dikatakan sebagai pecahan senilai. Nah, maksudnya pecahan senilai itu apa? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama, meskipun angkanya atau bilangannya berbeda. 2 dan 4 ini kan berbeda, 3 dan 6 kan berbeda, tapi memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan dua pecahan senilai? Tadi dengan cara dikalikan atau mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kalau misalnya pembilangnya dikali 1, penyebutnya juga dikali 1. Pembilangnya dikali 10, penyebutnya juga dikali 10. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang untuk latihan kamu, carilah dua pecahan senilainya. Nomor 1, 1/3 senilai dengan berapa? Di sini contohnya 2/6. Dan 3/9 dari mana? Ustazah mengalikannya dengan 2/2. 1 kali 2 ketemu 2, 3 juga dikali 2 sama dengan 6. Kok ketemu 3/9 dari mana? Dari dikalikan dengan 3/3. 1 dikali 3 ketemu 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Sekarang coba kamu cari pecahan senilainya nomor 2, 3, dan 4. Diingat, cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalikan bilangan yang sama. Yang atas misalnya dikali 2, yang bawah juga dikali 2. Misalnya yang atas dikali 3, yang bawah juga dikali 3. Oke? Nah, simpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Yang kedua, menentukannya dengan cara mengalikan atau dikali pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Oke, terima kasih. Jangan lupa latihan tadi nomor 2, 3, dan 4 dikerjakan di buku tulis matematika. Bisa dikumpulkan dengan cara difoto dan dikirimkan ke nomor WA Ustazah. Thank you for today. Tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.